Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aztec ID dengan Andre di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah speaker, yaitu Mifa K3. Oke, seperti ini speakernya. Tampak depannya cukup keren. Ini jatuhnya bukan speaker, soundbar bisa dibilang. Ini adalah sebuah soundbar yang katanya itu spesialis untuk TV. Oke, seperti apa impresi suara dari Mifa K3 ini dan apa-apa aja fitur yang ada di Mifa K3 ini, kita akan membandingkannya dengan pertama, speaker Bluetooth di bawah 50.000, yaitu ini mungkin kisaran 30.000, nggak ada mereknya, cuma ada serinya T5, mungkin ini kayak versi KW-nya dari JBL T5 kali ya. Yang kedua, kita akan membandingkannya dengan saudaranya, yaitu Mifa F7. Ini mungkin udah tahun kapan ya, Mifa F7. Dan satu lagi mungkin ya, kita akan membandingkannya dengan Harman Kardon Onyx 3. Mungkin teman-teman bertanya kenapa harus dibandingkan dengan speaker-speaker seperti ini. Setidaknya teman-teman punya referensi bahwa Harman Kardon Onyx 3 suaranya seperti ini, Mifa F7 suaranya seperti ini, sedangkan terus dengan harga yang murah banget suaranya seperti ini, dan ini bisa diposisikan di mana. Jadi teman-teman punya referensi. Sebagai gambaran, mungkin waktu saya beli Onyx ini seharga 1,5 juta kalau nggak salah waktu itu, 2 tahun yang lalu. Ini seharga 500.000, kisaran 500.000, dan Mifa K3 ini saya beli sekitar 400.000, sebenarnya 399.000. Jadi kita bulatkan aja ke 400.000. Seperti apa video reviewnya? Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Di Mifa K3 ini kita bisa menggunakan tombol power yang ada di sini. Kita akan klik lama, maka dia akan hidup. Hidupnya itu akan bertuliskan seperti ini, dan ada jam ada di sini. Untuk pengaturan jamnya itu sebenarnya cukup rada-rada gampang susah. Jadi kita atur dulu modenya itu ke jam. Di mode ini itu ke jam. Kemudian kita klik gambar jam ini sekali. Nah, setelah kita gambar jam sekali, tahan. Nah, di sini bisa kita atur jam mau naik turun dan lain-lain. Kalau seandainya pengen pindah, tinggal klik tombol jam lagi, maka dia akan pindah. Dan kalau seandainya udah selesai, tinggal ganti klik jam dan selesai. Kalau itu untuk pengaturan jam. Tapi kalau seandainya untuk pengaturan mode, nanti kalau seandainya pengen connect ya tinggal ganti mode, ganti ke Bluetooth, atau nanti kalau ada headphone jack, dia akan ke headphone jack. Karena di headphone jack kita nggak ada, maka dia tidak akan ke headphone jack. Jadi istilahnya Mifa K3 ini otomatis mendetek kalau seandainya ada headphone jack. Ini untuk tombol volume seperti biasa, tombol plus minus, ini pause, dan itu untuk fitur dari Mifa K3. Sebenarnya nggak ada hal yang muluk-muluk sih untuk soundbar ini, jadi tinggal plug and play dan semuanya bisa langsung dipakai. Sekarang intinya kita akan masuk ke sound impression dari K3 ini. Kita akan coba konekin ke HP Realme C3. Realme C3. Saya akan konekkan dulu. Dia udah terkoneksi ya, Mifa K3, dan baterainya itu ada 90%. Kita akan langsung coba untuk mendengarkan lagu dari Mifa K3.
Oke, begitulah hasil dari perekaman suara dari Miva K3, dan istilahnya mungkin kita coba compare dengan Miva F7, Bluetooth speaker T5, dan Harman Kardon Onyx 3. Mungkin ini impresi dari yang saya dengar langsung ya. Mungkin kadang-kadang istilahnya kalau seandainya kita rekam itu beda hasilnya. Tapi kalau seandainya kita bisa lihat dari segi range harga, oke, mungkin range harga antara Miva F7 dan Miva K3 itu beda sekitar 100.000 sampai 150 ribuan. Oke, impresi suara untuk mereka berdua. Mungkin kalau seandainya untuk Miva F7 ini lebih ke bass ya. Istilahnya kalau seandainya teman-teman suka istilahnya speaker yang portable dan istilahnya nggak banyak minat dan juga anti air juga sih, dan istilahnya nggak banyak makan space, Miva F7 adalah pilihan yang cukup tepat meskipun harganya sekitar 550.000. Bahkan untuk impresi suaranya saya lebih suka Miva F7 sebenarnya dibanding Miva K3 kalau dari segi suara yang saya langsung dengar. Oke, kenapa saya Miva F7? Karena memang untuk spesialis TV itu nggak terlalu butuh istilahnya bassnya yang keren atau semacamnya, tapi itu tergantung masing-masing juga sih. Tapi ada yang saya suka dari Miva K3 ini, yaitu lebih ke vokal dan detailnya cukup kedengeran dibanding Miva F7. Oke, kita mengerti Miva F7 ini memang ada 2 speaker di sini, sedangkan Miva K3 itu ada seperti ya mini subwoofer sama 2 speaker juga. Kalau untuk bassnya di sini bassnya lebih nendang, soalnya cuman efeknya itu jadi goyang-goyang. Tapi kalau dari Miva K3 itu beda. Miva K3 benar-benar kayak solid. Dari bahannya sendiri juga cukup oke, dan memang ini nggak anti air ya. Beda dengan ini karena memang ini spesialis untuk outdoor. Dan sedangkan untuk yang Miva K3 ini spesialis untuk indoor. Tapi untuk dari estetika, dari model dan tempat ini cukup bagus banget untuk K3. Oke. Kenapa sih T5? T5 mungkin T5 ini speakernya nggak ada bass. Ya bass mungkin treble cuma doang sama vokal, selain bass nggak ada, sehingga ya tidak saya masukkan toh juga harganya kecil sih. Tapi teman-teman kalau seandainya pengen mau istilahnya punya speaker murah mungkin tanpa harus memakai speaker HP atau semacamnya, ini sih boleh-boleh aja sekitar 30 ribuan sampai 40 ribuan. Oke, tapi berbeda dengan Onyx Harman Kardon Onyx 3 ini, karena memang ini adalah spesialis untuk speaker home. Jadi istilahnya kalau seandainya ruangannya kecil, apalagi ruangan studio saja ini kecil, ini cukup banget, bahkan lebih sih terlalu. Kalau seandainya saya beli satu lagi itu malah overkill banget. Bahkan untuk satu aja sebenarnya udah cukup bagus banget. Suaranya, surroundnya istilahnya udah keren banget istilahnya. Kalau saya teman-teman pengen punya budget lebih, kalau seandainya punya budget lebih, teman-teman boleh memilih namanya Harman Kardon Onyx. Mungkin ada sekarang Onyx 4. Tidak, mungkin kalau saran saya sih ada juga yang Aura itu mungkin untuk yang istilahnya ruangannya jauh lebih gede. Ini istilahnya balik lagi ke ruangan teman-teman. Kalau seandainya ruangan teman-teman itu kecil, mungkin kalau seandainya hanya berapa kali berapa nih, 2 kali 3 itu kecil banget, mungkin ruangan kos atau semacamnya, Onyx 3 kalau di anggaran 1 juta ke atas sih itu cukup banget dibanding Aura. Aura itu bisa dibilang satu studio gede sih, dan itu suaranya cukup bagus banget. Emang Harman Kardon sudah teruji. Tapi kalau seandainya teman-teman istilahnya punya budget yang istilahnya di bawah 1 juta dan istilahnya ekonomis atau semuanya pengen ekonomis, oke, Miva F7 merupakan salah satu pilihan, dan ini enak dibawa-bawa. Kalau seandainya teman-teman pengen ganti ruangan atau semacamnya, kecil banget dibawa. Ini Harman Kardon Onyx 3 memang bisa juga untuk dibawa-bawa, tapi setidaknya agak lebih berat dibanding Miva F7 karena dimasukin tas udah. Karena ini yang saya pakai kadang-kadang untuk ke kantor dan bawa pulang, ini enak banget untuk dibawa-bawa. Oke. Untuk Miva K3 ini kita balik lagi ke bintang utamanya. Miva K3 ini memang spesialis untuk indoor, sehingga peletakannya itu memang di atas TV sih kalau saya letakin, atau di bawah TV. Oke. Nanti fotonya saya akan fotoin seperti ini. Nah, posisinya elegan, istilahnya enak juga, dan ada jamnya sih. Istilahnya salah satu nilai plus yang saya ambil dari ketiga ini adalah jamnya. Oke. Kalau teman-teman ada komen tertentu atau ada rekomendasi speaker istilahnya yang lebih bagus dibanding Miva F7 atau K3 ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Memang ada banyak pilihan, sebenarnya merek-merek lain seperti Eagle, seperti JBL ada, JBL Go, apalagi saya
pokoknya yang pasti bukan Bose itu rata-rata di atas 1 juta yang original, karena memang ada yang versi KW-nya. Oke, mungkin hanya segitu review dari suara Miva K3 dan di compare dengan beberapa speaker Bluetooth yang saya punya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan istilahnya hidupkan lonceng untuk mengetahui video kita selanjutnya. Oke, sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.